Ahli kitab itu mengubah-ubah ayat Allah dengan hawa nafsu mereka sendiri, dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya dari Allah. Nah, inilah salah satu orang yang menjual ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harga yang murah, yaitu para ahli kitab. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Aduh, ente kadang-kadang ya. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Resi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video di awal tadi, di mana Ustadz Yusuf PI berkata, celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Pertanyaan yang sangat simpel untuk Ustadz Yusuf PI. Pertanyaan yang sangat sederhana. Jadi yang menulis kitab itu siapa? Apakah malaikat atau ciptaan lain? Ya tentunya yang menulis kitab-kitab yang ada sekarang ini adalah tangan manusia. Semua kitab di agama manapun yang menulis kitab itu tangan manusia. Nah, berhubung sekarang ini adalah zaman sudah begitu canggih, yang menulis kitab itu bukan lagi tangan manusia tetapi mesin. Mesin yang dibuat oleh orang kafir. Ya, mesin yang dibuat oleh orang kafir. Nah, mesin itulah sekarang yang mencetak kitab-kitab yang ada di semua agama. Nah, jadi sudah jelas ya Pak Ustadz Yusuf PI, yang menulis kitab yang ada sekarang ini bukan tangan manusia. Ya, yang menulis kitab yang ada saat ini adalah tangan manusia. Karena sekarang zaman begitu canggih, jadi yang menulis itu semua adalah mesin yang dibuat oleh orang kafir. Jadi yang menulis bukan malaikat dan ciptaan lain, ya tentu manusia yang menulis. Saya sangat setuju. Celakalah orang yang menambahkan firman Tuhan, yang mengurangi firman Tuhan. Inilah yang celaka. Siapa yang menambahkan, siapa yang mengurangi, siapa yang membengkokkan, yang menggantikan ajaran firman Tuhan, yang menggantikan sejarah yang tertulis, yang tertata rapi dalam firman Tuhan, inilah yang celaka. Bukan orang yang menulis yang celaka, tetapi yang celaka itu adalah orang yang menambahkan firman Tuhan maupun orang yang mengurangi firman Tuhan. Apalagi yang membengkokkan sejarah. Apa yang tertulis dalam Alkitab dibengkokkan. Nah, inilah orang-orang yang celaka. Siapa yang celaka Bang Pendi? Orang yang menambahkan dan orang yang mengurangi. Nah, Bapak Ibu, saudara kita dari seberang selalu klaim bahwa kitab itu sudah dipalsukan. Alkitab itu sudah diubah-ubah. Alkitab itu sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia dan sudah dipalsukan. Sementara kita ketahui Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam sebuah ayat Al-Quran, kita ketahui bahwa Al-Quran ada, kitab yang diimani oleh saudara kita Ustadz Yusuf PI ada, itu jauh setelah Alkitab, jauh setelah Injil. 650 tahun setelah Injil baru adanya Al-Quran, kitab yang diimani oleh saudara kita umat Islam. Dalam hal ini khususnya Ustadz Yusuf PI yang berbicara di awal video tadi, menulis begini Bapak Ibu. Fa'in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablik laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, maka jika kamu dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, kalau Muhammad ragu-ragu terhadap apa yang aku turunkan, maka kamu bertanya kepada ahli kitab, yaitu orang yang membaca kitab sebelummu. Kalau saudara baca sejarah, saudara lihat sejarah, setiap apa yang dialami oleh Nabi Muhammad awal-awal beliau terima wahyu, ya, hal spiritual yang Nabi Muhammad alami itu selalu bertanya kepada Naufal bin Warakah atau Warakah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Mimpi Nabi Muhammad itu ditafsirkan oleh Naufal bin Warakah atau Warakah bin Naufal. Pengalaman Nabi Muhammad di saat beliau menerima wahyu,
beliau juga menyampaikan kepada Khadijah, dan Khadijah menyampaikan, meminta pendapat atau meminta penafsiran kepada Naufal bin Waraqah. Ini perlu dipelajari, direnungkan, kenapa, ada apa, ya, kenapa dan ada apa. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habagen, Tuhan sangat marah dan Tuhan akan menghukum orang-orang yang mengacaukan firman-Nya, orang-orang yang membolak-balikkan firman, orang-orang yang mengubah firman, yang menambahkan atau yang mengurangi firman. Tuhan telah memberikan kitab suci yang sempurna kepada kita umat manusia, bahwa Alkitab tetap terpelihara sempurna selama-lamanya. Maka dalam Alkitab dikatakan, bumi dan langit, langit dan bumi, laut, segala isi yang ada di dalamnya boleh berlalu, tetapi firman-Ku tetap. Sekalipun dunia ini sudah berakhir, firman-Ku tetap kekal abadi abadan, selama-lamanya tidak akan berakhir. Firman-Ku tidak akan punah. Sekalipun Alkitab yang ada di tangan kita ini terbakar, firman Tuhan tidak akan ikut terbakar. Yang ikut terbakar itu adalah lembaran demi lembaran yang kita lihat hari-hari ini, yang termaktub ini, saudaraku. Ya, kalaupun ini terbakar, firman Tuhan tidak akan terbakar. Dia tetap. Kenapa? Firman Tuhan itu sangat terjaga keasliannya. Sekalipun firman Tuhan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu, tetap firman Tuhan itu kekal, tidak berubah-ubah sedikit pun, maknanya tidak akan berubah. Bahasa mungkin berubah, ya. Ada bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti, ada juga bahasa yang sangat sulit dipahami. Tetapi firman Tuhan itu utuh, tidak pernah berubah sedikit pun. Satu iota pun, satu titik koma pun, firman Tuhan itu tidak berubah. Maka apabila ada orang yang mengubah-ubah, Tuhan murka sekali terhadap mereka yang mengubah dan menambahkan firman Tuhan. Contohnya, di dalam Alkitab itu mulai Kejadian sampai Wahyu, itu dinubuatkan, menceritakan tentang satu pribadi, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Ada nubuatan dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama. Nubuatan tentang nanti akan datang satu pribadi yang akan menyelamatkan umat manusia, di mana pribadi itu tercabik-cabik karena kita, karena dosa kita. Dia adalah Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Dan tergenapi di dalam Perjanjian Baru apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama, yang disampaikan, diceritakan dalam Perjanjian Lama, tergenapi dalam Perjanjian Baru. Kita melihat bagaimana lahirnya seorang juru selamat di tengah-tengah kita. Lalu bagaimana kita melihat matinya juru selamat di atas kayu salib. Lalu kita melihat dalam Perjanjian Baru, dalam Alkitab dengan begitu jelas, dia bangkit setelah mengalami kematian, dan disaksikan oleh ribuan mata. Banyak orang menyaksikan bagaimana lahirnya, bagaimana matinya, dan bagaimana kebangkitannya. Jadi saudaraku, apapun yang dilakukan, mukjizat demi mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, itu disaksikan oleh ribuan mata. Dilihat, ada saksi. Berbeda sekali dengan apa yang kita dengar dari iman saudara kita dari seberang. Contohnya, junjungan saya yang dulu, Nabi Muhammad. Ya, tidak ada saksi. Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, itu tidak ada saksi. Sampai-sampai Abu Jahal dan Abu Lahab menertawakan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad menceritakan bahwa beliau baru saja turun dari langit, bertemu dengan Allah dan menerima perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Ketika diceritakan, banyak orang tidak percaya. Kenapa? Karena tidak ada saksinya. Nah saudaraku, kita tidak akan membahas ini terlalu dalam, nanti dianggap penistaan dan kita bisa kena dengan hukum. Kalau mereka, Bang Pendi, mereka menghina, mengolok-olok, mencaci maki, itu memang tugas mereka, Bapak Ibu, untuk menghina iman Alkitab. Kebenaran itu selalu dihina, kebenaran itu selalu dianggap remeh, Bapak Ibu. Tetapi kebenaran itu tetap berdiri tanpa perlu pembelaan, saudaraku. Ya, kebenaran itu tidak perlu dibela oleh siapapun.
Karena kebenaran bisa membela dirinya sendiri. Bahkan kita, saudaraku, dibela oleh kebenaran itu. Kita tidak perlu capek-capek berdiri di saf paling depan. Kita teriak nama Tuhan, kita ingin membela kebenaran. Siapa kita? Manusia yang lemah tak berdaya, kita ingin membela kebenaran. Justru kebenaran yang membela kita. Inilah bedanya iman saya sekarang dengan. Maka siapapun saudara yang sering mendengar, menonton video channel Injil Habaget, jangan pernah sedikit pun menyangkal iman percaya saudara kepada Yesus. Di luar dia tidak ada keselamatan, tidak ada jaminan. Apa yang terjadi pada diri Yesus Hamasiah itu dialami, dan apa yang dialami itu disaksikan oleh ribuan mata. Ada saksinya. Setiap kejadian demi kejadian, Bapak Ibu, ada saksinya. Nah, berbeda dengan iman saya yang lama, tidak ada saksinya. Terhadap apa yang disampaikan, diceritakan kepada Khadijah, dan Khadijah membawa cerita yang didengar daripada Nabi Muhammad dibawa kepada Naufal bin Waraqah, di mana kita ketahui Naufal bin Waraqah ini adalah seorang pendeta bidat. Nah, pendeta yang sudah dipecat, istilah kita sekarang. Sudah tidak dianggap lagi pendeta. Nah, Bapak Ibu, kita tidak perlu lagi banyak hal menceritakan tentang ini, tapi saudara semuanya sudah pasti tahu ya. Nah, Bapak Ibu, Alkitab tetap terpelihara sempurna selamanya. Akan tetapi pada saat yang sama, Tuhan tahu bahwa akan ada upaya manusia, orang-orang yang datang ya. Ada golongan-golongan, ada orang-orang tertentu yang ingin berbuat jahat untuk mengutak-ngatik Alkitab. Ada serangan pertama datang dari iblis, saudara. Ingat, akan ular yang melempar keraguan terhadap firman Tuhan kepada Hawa di Taman Eden. Oleh karena itu, Tuhan memberikan peringatan keras dalam Alkitab terhadap orang-orang yang mencoba untuk menambah atau mengurangi firman Tuhan. Dia akan menghadapi konsekuensi berat. Orang yang mengubah firman Tuhan, yang menambahkan, mengurangi firman Tuhan, yang menghilangkan satu iota pun dari firman Tuhan, satu titik, satu koma dari firman Tuhan, orang itu akan mendapat konsekuensi yang berat, saudaraku. Akan mendapatkan hukuman yang berat. Orang itu tidak akan memiliki hidup yang kekal. Kenapa? Karena penyesat, Bapak Ibu. Alkitab menggambarkan dalam Perjanjian Baru, penyesat itu lebih baik diikatkan batu yang besar di lehernya, lalu dicemplungkan ke dasar laut, agar tidak lagi menjadi penyesat. Begitu murkanya Tuhan terhadap orang yang menyesatkan anak-anak Tuhan, yang mengubah Alkitab. Pengajar palsu, nabi palsu, guru palsu, Tuhan tidak senang. Tuhan murka sekali. Ya, pada sejarah gereja mula-mula sudah ada guru dan nabi palsu yang mengedarkan wahyu palsu, saudaraku. Sebagian dari kita mungkin telah mendengar tentang Da Vinci Code. Da Vinci Code, buku terlaris yang memiliki agenda jahat untuk melemparkan keraguan terhadap firman Tuhan. Guru palsu seperti ini tidak memiliki iman yang murni, sebab tidak ada anak Tuhan yang berani mengutak-ngatik firman Tuhan. Tidak ada satupun pendeta, penginjil, hamba Tuhan, orang yang beriman, percaya, bertakwa kepada Tuhan yang berani mengutak-ngatik firman Tuhan. Kenapa? Karena tahu konsekuensi yang akan diterima apabila ada orang yang berani mengutak-ngatik dan mengubah-ubah firman Tuhan. Tempatnya di neraka yang sangat kekal. Bayangkan jika saudara memutarbalikkan perkataan orang tua atau guru saudara, apa perasaan mereka? Apa perasaan guru saudara, orang tua saudara ketika saudara membolak-balikkan perkataan guru dan orang tua saudara? Nah, bayangkan jika seseorang memutarbalikkan perkataanmu dan membuatmu seperti mengatakan hal-hal yang sebetulnya tidak dirimu katakan. Bagaimana perasaan saudara? Bagaimana perasaan kita ketika ada orang yang membolak-balikkan kata-kata kita, tidak diceritakan seperti apa yang dialami, diputar balik, bolak-balik sana sini, muter-muter tidak karu-karuan. Apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu? Kita tidak senang, kita marah. Apalagi Tuhan, di mana firman ini sangat berkuasa. Dia sanggup menjaga keasliannya. Bahkan firman Tuhan sanggup membawa kita ke surga, ke tempat yang kekal, di mana semua orang rindu, saudara. Lalu datang orang yang mengatakan, oh bla 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 bla. No, saudaraku,
Dalam Alkitab jelas, ya. Siapa yang mati di salib? Bagaimana seperti saya katakan tadi. Lalu ada orang yang berkata, oh dia tidak mati di atas kayu salib. Yang mati di salib itulah orang yang diserupakan. Bagaimana menurut saudara akan hal ini? Nah, jadi siapa yang mengubah firman Tuhan? Dalam Kejadian sampai Wahyu, itu tertulis mengenai satu pribadi. Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya. Lalu ada ajaran yang datang jauh setelah Alkitab. Mengabarkan, menceritakan tentang apa yang kebalikan daripada tertulis dari Alkitab. Bagaimana saudaraku? Alkitab kita ketahui, Yesus mati di atas kayu salib. Ada ajaran yang mengatakan dia tidak mati di atas kayu salib. Ini bagaimana? Ya saudara pasti sudah tahu. Bapak Ibu, orang yang baik dan kudus itu tidak akan menambahkan atau mengurangi firman Tuhan. Tidak akan. Orang yang baik, orang yang taat, orang yang kudus tidak akan menambahkan atau mengurangi firman Tuhan. Orang yang menambahi firman Tuhan adalah orang jahat dan tidak jujur. Orang yang mengurangi firman Tuhan tidak takut akan Tuhan. Dan orang yang mengurangi sejumlah kecil kata dalam Alkitab adalah hal kecil, tetap Tuhan sedikit pun tidak senang kepada orang itu. Dan Tuhan sangat murka terhadap orang yang mengurangi sejumlah kecil kata dalam Alkitab. Ya, sekecil apapun yang diubah oleh orang, satu iota, satu titik, satu koma diubah oleh orang, oleh manusia, Tuhan sangat benci. Renungkan, memang benar ada serigala berbulu domba yang ingin menarik orang menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu, doakan Tuhan membukakan mata kita semuanya supaya kita tidak tertipu oleh guru palsu, oleh pengajar palsu, dan oleh penyesat di akhir zaman. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bismim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mortadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.